sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, dimanapun Anda berada, saat ini teknologi sangat berkembang dengan pesat tentunya di berbagai aspek. Dan ini terutama di aspek bidang pendidikan, teknologi juga sangat maju dan sangat dibutuhkan tentunya bagi para tenaga pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Nah, hubungannya teknologi dengan inovasi kita hari ini yaitu adalah inovasinya berjudul kelas digital yang diinisiasi oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Palembang dengan inovatornya Bapak Sofia Asnawi Ali Sarjana Teknik Magister Teknik dan Bapak Wasis Romadani Sarjana Sains. Langsung saja nih kita sapa ya narasumbernya. Halo Bapak, selamat datang di Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan. Selamat. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Tetap terus menjaga kesehatan ya Pak ya, terutama di kondisi pandemi seperti ini tentunya ya Pak ya. Ini kalau boleh tahu Pak, sekolahnya sekarang sudah masuk atau masih daring nih Pak? Masih daring. Masih daring ya Pak ya. Betul. Baik nih Pak, ini kan judul inovasi kita hari ini kelas digital ya Pak. Mungkin sahabat inovasi di rumah sudah tidak sabaran nih, apa sih itu dengan kelas digital? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Sofia atau Bapak Wasis, silakan. Oke. Terima kasih kepada Badan Balitbang Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengundang kami dalam acara One Day One Innovation. Di sini kami jelaskan latar belakang terbentuknya kelas digital. Itu pada mulanya itu SMA Negeri 3 ingin berbenah diri mengikuti perkembangan teknologi, di mana salah satu perkembangan teknologi yang akan diikuti itu adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas. Karena selama ini pelaksanaan pembelajaran di kelas dilakukan secara klasikal dengan menggunakan media PowerPoint, dirasa belum optimal karena di situ peserta didik bertindak sebagai objek. Jadi keterlibatan di dalam proses pembelajaran secara parsial. Ini yang membuat peserta didik menjadi bosan dan kurang perhatian di dalam proses pembelajaran. Oke, jadi mengubah cara pola belajarnya ya Pak ya. Ini tetap dilakukan di dalam kelas tentunya ya Pak ya, tapi menggunakan metode digital tadi ya Pak ya. Betul. Oke, ini tujuannya apa nih Pak untuk di inovasi ini? Tujuannya itu kita bisa mengefisiensikan pelaksanaan proses pembelajaran, kemudian membentuk karakter rasa keingintahuan peserta didik yang lebih, kemudian memudahkan komunikasi antara peserta didik dengan guru, kemudian yang keempat dapat dilakukan di mana saja selama masih terkoneksi dengan internet. Oke, jadi dimanapun siswanya berada masih tetap bisa belajar ya Pak ya, menggunakan akses internet tadi tentunya ya. Nah Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, peminatnya sendiri itu untuk kelas digital ini banyak atau tidak Pak? Untuk kelas digital ini kita tidak memaksakan kepada peserta didik, tapi kita buka peluang kepada peserta didik yang ingin belajar memasuki kelas digital. Jadi mereka yang berminat boleh mendaftar dengan persetujuan orang tua terlebih dahulu. Jadi tidak ada paksaan dalam memilih kelas digital. Jadi memang benar-benar peserta didik yang ingin berminat di kelas digital untuk belajar secara digital, untuk belajar media pembelajaran di dalam kelas. Oke nih sahabat inovasi di rumah, berarti sudah jelas ya bahwa kelas digital yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Palembang ini bahwa adalah kelas pilihan tentunya Pak ya, bukan kelas yang wajib kepada seluruh siswa-siswi yang ada di SMA 3 wajib kelas digital, tidak ya Pak? Jadi berdasarkan pilihan dari masing-masing siswa itu sendiri dan tentunya dengan persetujuan dari orang tua ya Pak ya, apakah memiliki minat tentunya di bidang kelas digital tadi ya Pak ya. Nah kalau mengenai dari segi penilaian sendiri itu Pak, ada perbedaan atau tidak dengan kelas yang non digital nih?
Jadi penilaian secara digital ya tentu saja dengan media iPad yang kami gunakan itu langsung menggunakan media tersebut, penilaian proses pembelajaran itu sendiri, kemudian bagaimana kami melakukan interaksi proses pembelajaran itu semua dengan media tersebut, termasuk penilaian dan bahkan absensi. Oke, tentunya ada gap tidak nih Pak dari siswanya itu sendiri ataupun dari sistem penilaiannya, mungkin kelas digital penilaiannya lebih bagaimana, kelas yang manual bagaimana? Oh tidak kami bedakan. Tidak ada ya? Ya tidak kami bedakan. Ini hanya medianya saja, yang menggunakan media teknologi. Kemudian yang kelas yang lain tetap sama. seperti biasa ya Tetap Pak seperti tentunya. biasa. Tidak perlu khawatir ya Pak ya, Tidak tetap perlu penilaiannya khawatir. tetap tergantung kepada pengetahuan atau kemampuan siswa masing-masing. Hanya media pembelajarannya saja yang berbeda nih sahabat inovasi. Jadi tidak perlu khawatir tentunya ya Pak, yang bagian memiliki minat untuk masuk ke SMA Negeri 3 ya Pak ya, tetap seperti biasa saja untuk penilaiannya. Tetap tentunya tidak ada pilih kasih lah Pak ya, itu istilahnya sekarang ya. Nah Pak, ini kan berarti dengan adanya kelas digital tentunya semuanya menggunakan teknologi ya Pak ya. Berarti ini harus sama-sama saling update tentunya ya Pak ya, dari siswanya itu sendiri ataupun dari tenaga pengajarnya itu sendiri ya Pak. Ini bagaimana Pak cara menghadapinya dari Bapak, tentunya dari segi pengajarnya bagaimana? Jadi kalau dari sisi pengajar, kami selalu berusaha untuk mengupdate pengetahuan yang ada. Tentu saja dengan pengetahuan itu kan tentu saja kami bisa lebih dahulu daripada dari peserta didik itu sendiri. Kemudian peserta didik tentu saja akan selalu kita koneksikan secara langsung dengan media ini. Kita lebih mudah untuk melihat kemampuan dan pengetahuan mereka sendiri dan bagaimana kondisi mereka seperti itu secara proses pembelajaran. Oke, karena dia online langsung di iPad-nya ya Pak ya, tentu tidak sempat nih bertanya kiri kanan Kak ya Pak ya, kalau untuk ujian kan harus fokus tadi ya Pak ya. Nah ini perbedaannya nih Pak antara dengan kelas manual dengan kelas digital tadi kan Bapak sudah sempat jelaskan ya Pak ya. Karena kalau kelas manual tuh mungkin ada siswa yang bosan ya Pak ya, dan ada juga siswa yang tidak optimal ya Pak ya, karena mungkin hanya melihat papan tulis, tidak langsung praktek seperti itu ya Pak ya. Itu ada perbedaan dan keunggulan lain nih Pak dari segi kelas digitalnya itu sendiri. Jadi kalau keunggulan dari kelas digital ini karena kita menggunakan teknologi iPad ini, jadi komunikasi belajar anak itu 24 jam dengan gurunya. Jadi mereka kalau ada permasalahan bisa langsung bertanya dengan guru, dan guru bisa langsung interaksi dengan memberikan Peserta didiknya. penjelasan kepada peserta didik. Jadi selama 24 jam, karena dia lagi internet masih menyambung, komunikasi tetap jalan. Tetap jalan ya. Nah, sahabat inovasi, ini tentunya salah satu keunggulan dari kelas digital tersebut. Ini kalau boleh tahu sejak tahun berapa sih Pak kelas digital ini ada di SMA Negeri 3 ini? Kelas digital ini dimulai sejak tahun 2019. Itu jadi tahun ini memasuki alhamdulillah tahun ketiga. Mau tahun ketiga Mau ya. tahun ketiga. Karena udah berakhir ya yang tahun tadi sudah. Ini selesai ujian atau udah bikin rapat nih Pak? Sedang lagi pelaksanaan. Oh, sedang pelaksanaan ujian ya. Akhir. Oke, berarti kemungkinan tahun depan ya Pak ya baru ada yang kelulusan kelas digitalnya itu sendiri ya. Karena tadi baru dimulai insya Allah tahun 2019. Oke. Nah Pak, kalau dari segi siswa-siswinya sendiri seperti apa Pak? Apakah peminatnya banyak nih Pak di kelas digital itu sendiri? Ya kita menawarkan, Bu. Kita menawarkan dari mereka proses ini, misalnya ada kelas digital, ada yang bersedia. Kalau memang bersedia kita sediakan nanti. Kebetulan kemarin satu kelas Bu ya, yang tahun 2019 awal itu satu kelas, kemudian menginjak tahun kedua yang 2020 dua kelas. Oh, jadi ada peningkatan tentunya ya Pak ya, mungkin dirasa lebih dari siswanya mungkin minatnya ke sana atau lebih efektifnya sendiri ke sana ya Pak ya. Nah ini hambatan nih Pak mungkin selama proses pembelajaran kelas digital ini ada tidak Pak di lapangan? Kalau masalah hambatan karena kita berbasis teknologi menggunakan internet, ya mungkin salah satu hambatannya mungkin karena sinyal koneksi. Cuman itu yang permasalahan. Jadi kalau sinyalnya agak
lemah, terganggu, maka proses Menghambat tentunya ya, Pak ya. Menghambat tentu saja. Nah, ini kan berarti di sekolahnya disediakan sarana internetnya sendiri itu ya, Pak ya. tersendiri. Ini bisa diakses oleh semua siswa satu internetnya atau berbagi atau bagaimana nih Pak untuk sistem di sekolahnya sendiri? Jadi untuk internet, untuk kelas digital, satu kelas digital itu internetnya Berakses ya? hanya bisa diakses oleh satu kelas. Oke, kelas Maksimal 3. jadi tidak Cuman terbagi tidak ya. bisa siswa yang lain di luar Yang lain kelas digital di tidak luar bisa kelas mengakses. digital tidak diakses. Jadi benar-benar Khusus. khusus jadi sehingga bisa terpenuhi kuota dari Iya, kelas iya. digital tersebut ya Pak ya. Nah, Pak kalau boleh tahun ini berarti dimulai dari 2019 ya. Ada perpindahan siswa tidak Pak? Mungkin sebelumnya dari kelas biasa ke kelas digital atau dari kelas digital pengen ke kelas biasa, dari segi mungkin penilaian akademiknya ini Pak ada perubahan atau tidak Pak dari siswa itu sendiri? Kalau dari kemampuan akademik terlihat siswa lebih senang ya, lebih menarik ya, lebih menarik dan lebih antusias. Kalau dari sisi perpindahan, kebetulan kemarin tidak ada gitu ya, tidak ada yang mau pindah ke kelas biasa. Jadi mereka tetap dari kelas 1 nih Pak ya terus sampai ke tahun keduanya ya Pak ya. Oke, kalau misalnya nih Pak tiba-tiba dari dulunya dia kelasnya biasa nih Pak di tengah jalan atau di tahun berikutnya dia ingin ke kelas digital bisa tidak itu Pak? Karena sebenarnya tergantung kapasitas kelas, karena Oke, kapasitas iya, satu betul. kelas itu kan 36 maksimal. Kemungkinan besar kalau sudah 36 ada siswa peserta didik yang lain ingin ikut, maka tidak bisa Di tengah-tengah ini ya Pak tahun ajaran ya, mungkin di kenaikan tahun ajaran berikutnya baru dibentuk kelas baru tentunya ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin nanti bisa dilihat juga ya Pak dari kemampuan akademiknya, apakah yang kelas manual ini kan ada ya Pak ya, kemampuan rata-ratanya maksud saya rata-rata kelas kan apakah memang kelas digital ini ternyata lebih unggul rata-rata kelasnya dibanding dengan rata-rata kelas manual ya Pak ya, mungkin bisa diteliti lebih lanjut itu mungkin ya Pak ya. Jadi ternyata anak-anak zaman sekarang kan berbeda ya dengan zaman saya sekolah dulu ya Pak ya, semuanya serba tulis manual, kemudian ada pembiayaan buku juga tentunya ya Pak harus rajin membaca buku. Kalau ini kan kapan saja di mana saja berada selama ada jaringan internetnya bisa belajar dan bisa membuka pelajaran itu sendiri ya Pak ya. Betul. Oke, jadi nanti bisa dicek ya Pak ya kita apakah yang bisa menjadi ikonnya SMA Negeri 3 semua kelas mungkin semua ada peminatnya lebih banyak ya Pak ya dari tahun-tahun yang sebelumnya tentunya. Baik Pak, ini mungkin kepada siswa atau tenaga pendidik yang lain nih Pak, ada pesan dan kesan, ada pesan tidak Pak untuk mereka, silakan Pak. Jadi pesannya teknologi ini kan sebagai sarana. Jadi kita berharap dari peserta didik bisa lebih kreatif dan lebih semangat dalam proses pembelajaran. Tapi juga tidak melupakan yang namanya rasa hormat kepada orang tua, rasa hormat kepada guru gitu ya, dan yang lebih tua atau yang lebih yang sudah mendidik mereka seperti itu. Harapan kita mereka lebih semangat tapi juga tidak melupakan Tetap ada jasa-jasa nilai-nilai orang tua. moralnya ya Pak ya, tentunya tidak dilupakan ya. Iya, benar. Ini kepada pemerintahnya sendiri ada harapan khusus tidak Pak? Ya, mudah-mudahan dari kelas digital ini kita bisa lebih baik lagi, lebih bisa diteruskan programnya. Kemudian harapan kita itu, kemudian kita mengucapkan juga terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Pak Reza Pahlevi. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pak Sugiono. Oke nih, sahabat inovasi di rumah. Jadi inovasi itu bisa hadir dari mana saja ya Pak ya. Kalau dari tenaga pendidik, mungkin dari segi pembelajarannya itu sendiri. Kemudian dari siswa, mungkin dari hal-hal sekitarnya juga bisa ya Pak ya. Tentunya dengan menuju hal-hal yang positif ya Pak. Dan tidak lupa nih, meskipun kita sudah memiliki teknologi yang maju, tetap saling hormat dan menghargai ya Pak ya kepada orang yang lebih tua, terutama
orang tua kita sendiri dan guru-guru di sekolah tentunya nih sahabat inovasi, biar tetap menjadi orang yang pintar dalam hal pendidikan namun juga pintar dalam berperilaku ya Pak. Semuanya ini dilakukan para guru-guru untuk mencetak generasi yang unggul tentunya ya. Baik nih, kalau begitu sahabat inovasi di rumah, jangan lupa kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.